Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membuat halaman admin ya, sehingga kita bisa melakukan operasi tambah, edit, delete, dan juga update. Nah, bagaimana kalau kali ini kita akan membuat halaman depan dari aplikasi ataupun website yang kita miliki ini? Pertama kita menuju ke halaman GitHub di rumah Rafif, kemudian slash website sederhana. Kemudian kita melihat di sana ada sebuah file, yakni adalah index.html. Kita klik saja. Kemudian kita klik di bagian raw. Kemudian kita blok saja ini, kita Ctrl A, kemudian Ctrl C. Ya, kemudian berikutnya kita akan membuka Visual Studio Code yang kita miliki. Kemudian kita buat satu file baru. Kita sudah menuju ke Visual Studio Code yang saya miliki. Saya sudah buat folder di sana. Saya akan letakkan foldernya sesuai dengan yang sudah kita buat kemarin, di mana kita sudah membuat beberapa folder. Ada admin, CSS, gambar, INC, dan juga JS. Kemudian saya akan buat satu file di sana. Saya klik di luar dulu, kemudian saya klik di bagian atas, klik di bagian new file. Misalnya saya berikan nama index.php, kemudian saya klik enter. Nah, berikutnya di bagian index.php tersebut saya kopikan saja ya, saya pastekan saja dari script yang sudah saya copy sebelumnya. Saya kontrol, kemudian diikuti dengan V ya, Ctrl V. Maka dia akan menampilkan dari script yang sudah kita copy dari GitHub yang kita miliki tadi. Coba kita scroll ke atas. Baik, sudah kita copy semua ya. Selanjutnya kita coba untuk membukanya di browser yang kita miliki. Kita ketikkan di sini sesuai dengan lokasi di mana teman-teman meletakkan project-nya kemarin. Kalau di saya letakkan di localhost, kemudian website, company profile. Ya, ditulis seperti ini saja, kemudian saya klik enter. Maka dia akan menampilkan yang namanya aplikasi ataupun website dari GitHub yang saya miliki tadi. Dia sudah menampilkan menu-menu di sana, ada home, course, tutors, partners, kontak, dan juga sign up. Tapi kalau lihat di sini, dia tampilannya belum seperti yang kita miliki ya. Sekarang kita coba kembali lagi ke GitHub. Ya, ini kita back. Kemudian saya back lagi. Ya, ini sudah menuju ke project yang namanya web sederhana di GitHub. Kita menuju ke file style.css ini. Kita klik saja. Kemudian saya klik di bagian raw. Sama, ini kita Ctrl A. Ctrl diikuti huruf A. Kemudian kita Ctrl C. Ctrl diikuti huruf C. Kemudian saya buka lagi yang namanya Visual Studio Code. Di sini kita akan meletakkan file tersebut di folder yang namanya CSS. Kita sudah buat kemarin di video sebelumnya. Saya klik dulu di CSS ini, kemudian saya klik di bagian atas, ada new file, ya, klik saja. Kemudian saya buat satu file baru, saya berikan nama style.css, kemudian saya klik enter. Kemudian saya paste saja di sini, Ctrl V, ya. Kemudian saya save. Kemudian saya coba lihat. Di bagian browser kita coba refresh. Dia belum tampil, coba kita Ctrl U. Style.css ya, dia belum mengarah ke folder yang kita miliki, yakni adalah CSS, kemudian baru yang namanya style.css ya. Kemudian kita coba lihat dulu di Visual Studio Code kita. Kita coba lihat di bagian index.php tadi. Nah, di sini di atas, di bagian link rel, style sheet, href, style.css ini kita perlu ubah dulu dari yang sebelumnya style.css saja. Kita tambahkan di depannya, yakni adalah folder CSS seperti ini, kemudian diikuti dengan tanda slash. Sip, oke. Kalau misalnya sudah kita save, kita coba buka lagi. Kita coba refresh. Baik, tampilannya sudah baik ya, sehingga dia sudah menampilkan di atasnya, di bagian atas ada home, course, tutors, partners, kontak sebagai menunya. Kemudian di bagian bawahnya ada yang namanya beberapa section di sana. Ada tulisan tetap sehat, tetap semangat. Kemudian di bagian bawah juga ada yang namanya online course. Nah, selanjutnya kita akan mengubahnya sehingga dia akan mengambil datanya dari database yang kita miliki. Selanjutnya kita akan mengambil datanya dari database yang sudah kita masukkan kemarin. Di sini kita perlu mengambil yang pertama adalah gambarnya, kemudian kita masukkan di sini. Di bagian belajar programming di rumah saja ini kita ambil dari kolom yang namanya kutipan, kemudian di bagian bawahnya ada tulisan tetap sehat, tetap semangat ini, dia diambil dari yang namanya kolom judul, dan yang terakhir di bagian bawah ini, dia diambil dari kolom yang namanya isi. Nah, selanjutnya misalnya kita akan buat fungsi saja ya,
Jadi kita punya dua cara di sini ketika kita akan mengambil yang namanya deskripsi ataupun judul ataupun isi. Kita bisa ngambil langsung dari database, kita masukkan query kita di sini, kemudian kita ambil berdasarkan kolom yang ingin kita tampilkan. Atau cara kedua, misalnya kita akan buat fungsi. Nah, kita ambil cara yang kedua saja, yakni adalah membuat fungsi, sehingga nantinya di bagian bawah, selain mengambil di bagian atas, kita juga perlu menampilkan di bagian bawahnya untuk bagian kolom course ya. Nah, sekarang kita buat fungsi saja. Silahkan dibuka di bagian kiri, ya, bagian Explorer. Klik saja, kemudian kita akan buat satu file di sana. Kita menuju ke file, ya, ke folder, ya, ini adalah inc, ya. Kemudian kita buat satu file di sana. Misalnya kita masukkan di sini, di bagian atas ada tombol, ya, ini adalah new file. Kita klik dulu. Kemudian kita akan buat sebuah file dan kita berikan nama, misalnya adalah inc fungsi, ya. Kita klik di bagian atas, kemudian kita berikan nama inc fungsi seperti ini, kemudian kita berikan titik, .php, kemudian kita klik enter. Baik, di sini kita akan membuat fungsi yang pertama yang akan kita gunakan ya. Fungsi yang pertama yang akan kita gunakan adalah fungsi untuk mengambil gambar, teman-teman ya. Kita coba lihat dulu di bagian admin kita. Kita buka di sini, kemudian kita tuliskan sesuai dengan lokasi teman-teman meletakkan yang namanya project-nya kemarin. Kita menuju ke localhost, website company profile, admin/halaman. Kemudian saya klik enter. Nah, di sini kita sudah buat dua file ya. Kalau di saya mungkin berbeda di bagian teman-teman. Saya klik di bagian edit misalnya. Nah, di sini dia akan hanya menyimpan tulisan, yakni adalah jangan lupa subscribe. Saya coba masukkan beberapa tulisan dulu. Baik, saya sudah memasukkan tulisannya ya. Di sana ada tertulis judulnya adalah tetap sehat, tetap semangat. Kemudian di bagian bawahnya ada tulisan belajar programming di rumah saja. Kemudian di bagian isi ada tulisan lorem ipsum dolor sit, amet, constetur, dan sebagainya ya. Dan juga di sana ada sebuah lokasi di mana kita masukkan yang namanya gambar. Nah, gambar ini yang akan kita ambil ya. Akan kita ambil dan akan kita langsung tampilkan di halaman depan yang kita miliki. Nah, di sini adalah problemnya, dia punya gambar tapi dia langsung masuk ke tulisan ya. Coba kita buka dulu yang namanya phpMyAdmin kita. Kita masukkan localhost phpMyAdmin. Kemudian saya buka di database yang saya miliki, yakni adalah company profile. Saya klik di bagian halaman, saya klik saja. Kemudian saya lihat di sana ada dua row ya. Saya klik di bagian ID 8 ini yang baru saja saya masukkan. Saya klik di bagian edit. Nah, ini adalah isi ya. Isi sebenarnya yang ada di bagian database kita. Kita lihat di sana ada imgsrc, ini adalah gambarnya, dan dia menyatu ya, jadi satu kolom di sini. Nah, kita akan membuat sebuah cara di mana kita bisa mengambil yang namanya imgsrc ini, dan bisa kita tampilkan nanti di bagian halaman depan dari website kita. Menuju ke bagian Visual Studio Code dulu, kemudian kita berikan fungsi di sana. Saya buat tag PHP dulu. Oke, kemudian saya buat fungsi, misalnya kita berikan nama function ambil gambar. Baik, seperti ini. Kemudian saya masukkan di sana misalnya adalah parameter ID tulisan ya. Oke, dia akan punya fungsi yang namanya ambil gambar. Kemudian di dalamnya ada sebuah parameter, yakni adalah ID tulisan. Nah, setelahnya kita masukkan di sana adalah global koneksi. Global koneksi ya. Dia akan mengambil koneksi yang sudah kita set di bagian inc koneksi kemarin ya. Dia akan mengambilnya secara global. Kemudian berikutnya kita masukkan query kita di sini, SQL1 misalnya. Kemudian saya masukkan select bintang from halaman where ID dengan ID tulisan ya. Dia akan mengambil datanya di tabel halaman. Dan parameter yang dimasukkan adalah di bagian kolom ID dengan nilai, yakni adalah ID tulisan. Nah, selanjutnya kita masukkan di sini Q1, ya. Kita masukkan MySQLi query, kemudian di dalamnya kita masukkan koneksi, kemudian kita masukkan juga SQL1. Oke, kalau sudah, ya, kita masukkan R1, MySQLi fetch array. Dia akan mengambilnya dengan memberikan output berupa array, teman-teman. Kita tuliskan di sini Q1. Baik, kalau misalnya sudah kita berikan di sini adalah teks ya. Kita mengambilnya dari teks, yakni adalah dari kolom, yakni adalah isi. Isi. Ya, ini adalah kolom yang dimiliki oleh tabel halaman kini. Ya, halaman ini punya kolom, yakni adalah isi. Nah, berikutnya, tantangan berikutnya adalah kita akan mengambilnya dari
dari yang namanya sebuah tag img_src ya. Saya sudah menyimpan yang namanya pragmatch ya, sebuah fungsi yang bisa kita gunakan untuk mengambil datanya, dan dia akan mengambil berdasarkan pola img_src kita. Saya pastekan di sini. Ya, seperti ini. Teman-teman silahkan di-copy dulu ya, silahkan dilihat kemudian dipakai ya. Kalau misalnya ini kita gunakan, dia akan mengambil semua gambar yang ada di dalam kolom isi. Nah, yang kita perlukan di sini adalah kolom isi, betul. Kemudian kita ambil dari array yang pertama, maka kita masukkan misalnya di sini adalah gambar sama dengan img ya, kemudian 1 seperti ini. Dia akan mengambil gambar yang pertama. Kemudian di sini kita lihat dia sudah mengambil yang namanya gambar pertama, kita berikan replace juga. Ya, kita berikan replace. Bentar, untuk replace kita coba lihat dulu ya. Bentar, kita coba lihat dulu. Di sini kalau misalnya kita lihat ya, dia ada tanda yakni adalah titik-titik kemudian diikuti dengan folder gambar. Nah, padahal ketika kita melakukan akses ke halaman depan tadi, dia tidak akan mengakses yang namanya titik-titik kemudian diikuti gambar. Coba kita lihat dulu di bagian script kita. Ini coba kita return dulu, return ya, dia akan mengembalikan nilainya. Tuliskan di sini gambar. Ya, kemudian kita titik koma. Kemudian coba kita akan akses dia di bagian indeks ini. Oke, kita coba lihat di sini kita mengambil yang pertama misalnya kita berikan echo di sini saja dulu. PHP echo gambar, ambil gambar ya. Kemudian saya masukkan di sini adalah ID-nya 8. Ya, untuk ID silahkan dilihat sesuai dengan yang teman-teman miliki. Kalau di saya lihat di sini di bagian urutan yang pertama ini dia punya ID, klik di bagian edit ini, maka di bagian atas bisa terlihat ya, ini adalah ID-nya. Saya akan mengambilnya dan saya letakkan di file index.php saya. Ya, saya letakkan di sini ambil gambar, yakni adalah 8. Nah, jangan lupa karena kita akan mengambilnya, maka kita perlu include-kan dulu ya. Kita scroll ke atas di bagian index.php ini. Kita letakkan di atas ini. Kita enter, kemudian kita masukkan di sini tag PHP kita, PHP. Ya. Kemudian di sini kita juga masukkan yang berikutnya adalah koneksi kita. Kita menggunakan fungsi yang dimiliki PHP. Kita masukkan include once ya, kita tuliskan seperti ini saja, include once, maka dia akan melakukan include sekali. Maksudnya kalau misalnya dia sudah di-include-kan sebelumnya, maka file tersebut tidak akan di-include-kan lagi. Kita tuliskan seperti ini, include once, kemudian kita akan mengambil dari folder, yakni adalah inc. Nah, di dalam inc ada dua file di sana, yakni adalah inc koneksi dan juga inc fungsi, yang baru saja kita buat. Yang pertama kita masukkan dari inc koneksi dulu. Ya, dia akan mengambil dari konfigurasi koneksi antara PHP dengan juga yang namanya MySQL. Nah, selanjutnya setelah yang namanya inc koneksi, kita include-kan juga include once. Oke, kemudian kita masukkan di sana inc dan yang kita include-kan yang kedua ya adalah inc fungsi ya di bagian atas. Saya klik enter, maka dia sudah melakukan include dua file koneksi dan juga fungsi. Ya, di bagian inc fungsi tadi sudah kita buat satu fungsi ya, yakni adalah ambil gambar ya. Kita coba lihat dulu, kita coba refresh di bagian halaman dari website kita, bagian sini. Coba kita refresh. Baik, ini adalah data dari gambarnya ya. Ini adalah alamat dari gambarnya berupa gambar, kemudian 2B dan seterusnya sampai dengan JPG. Mungkin di bagian teman-teman berbeda ya. Tapi intinya ini adalah alamat dari gambar yang akan kita akses. Padahal kalau misalnya kita lihat di sini dia ada titik-titik ya, kemudian diikuti dengan folder gambar. Nah, sebenarnya data ini bisa kita lihat di sini, kita blok dulu di bagian gambar sampai dengan belakang. Kalau misalnya kita lihat di sini kita paste di bagian atas, kemudian kita enter. Nah, gambarnya sebenarnya berada di bawah direktori yang namanya gambar. Nah, kalau misalnya kita akses dengan menggunakan titik-titik, kemudian diikuti dengan gambar, maka datanya tidak akan terload, teman-teman. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita perlu memberikan set ya kepada alamat dasar dari website yang kita miliki. Kita menuju ke fungsi kita tadi, ya. Kita menuju ke sini ke bagian inc fungsi ini. Kita masukkan di atasnya sebuah fungsi baru. Misalnya kita tuliskan fungsi function URL dasar. Oke. Kemudian di sana kita masukkan, misalnya kita berikan sebuah variabel URL dasar seperti ini. Kita berikan sama dengan
Nah, sebenarnya teman-teman kalau kita menggunakan yang namanya PHP, dia punya sebuah variabel global yakni adalah $_server ya. Nah, kita akan menggunakan fungsinya tersebut. Kita tuliskan di sini HTTP ya, HTTP // kalau misalnya teman-teman aksesnya menggunakan HTTPS, maka tinggal diganti di sini dari HTTP diganti dengan yang namanya HTTPS. Nah, kalau misalnya kita sudah menuliskan yang namanya HTTP, kemudian diikuti tanda .2, kemudian // kita masukkan di sini $_server. Oke, seperti ini, kemudian kita berikan tanda kurung, kita berikan petik, kemudian di dalamnya kita masukkan, yakni adalah server name-nya, server name. Ya, kemudian kita masukkan lagi di belakangnya titik dirname ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah masukkan yang namanya dirname, kita masukkan di dalamnya yakni adalah $_server. Kemudian kita masukkan di sana script name ya, seperti ini ya. Jadi server name ini akan mengeluarkan ya alamat website yang kita miliki ya. Jadi misalnya saya copy dulu, letakkan di atasnya sini. Kemudian saya copy, berikan komentar dulu ya. Komentar, maka dia akan memberikan alamat website ya. Misalnya alamat website kita misalkan ya, misalkan websitemu.com, maka dia akan menyimpan yang namanya server name ini akan menyimpan yang namanya websitemu.com. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat di sini ada yang namanya server script name ya, server script name. Server script name akan menyimpan yang namanya directory ya, directory website ya. Misalnya di sini kita punya websitemu.com, dia akan menyimpan server name, maka yang namanya directory adalah setelah slash-nya ya, slash ya. Misalnya di bagian websitemu.com kemudian /blog ya, /blog, maka yang namanya script name ini adalah bagian blognya ini. Ya, bagian blognya ini akan tersimpan yang namanya script name. Oke, kalau misalnya sudah, kita coba lihat lagi di bagian URL dasar ini. Kita berikan return di sini. Return. Maka dia akan mengembalikan nilainya ya. Kita tuliskan di sini URL dasar, kemudian diberikan titik koma. Sekarang coba kita lihat di bagian bawah sini, ambil gambar ini. Kita akan ubah di sini dari gambarnya. Kalau misalnya kita lihat di sana ada sebelumnya adalah seperti ini ya. Titik-titik, gambar, baru kemudian yang namanya file name ya. Misalnya JPG, PNG, dan sebagainya. Nah, kita akan ubah nanti dengan menggunakan sebuah fungsi yang dimiliki oleh PHP. Kita masukkan seperti ini dulu, gambar. Sama dengan, ya, kita akan replace, str, replace, ya. Kemudian yang akan kita replace di sini adalah yang bagian titik-titik gambar. Oke, kemudian kita akan replace menjadi URL dasar yang tadi fungsi yang sempat kita buat. Kemudian kita berikan slash, kita berikan gambar, kemudian kita berikan slash lagi. Nah, kalau misalnya sudah kita berikan di sini dari parameter yang namanya gambar. Baik, seperti ini ya. Kemudian kita coba lihat lagi di bagian depan. Kita coba refresh. Nah, dia sudah menampilkan ya di sini alamat dari website kita dan juga disertai dengan direktori kita. Tertulis di sana localhost website company profile /gambar baru slash yang namanya file kita. Oke, kita kemudian menuju ke bagian indeks kita. Kita scroll ke bawah. Kita coba hilangkan di bagian ambil gambar ini. Kemudian IMG SRC di dalamnya kita hilangkan, ya. Kita coba delete dulu. Kita coba save, Ctrl S. Kemudian kita coba lihat depan. Kita refresh, maka gambarnya hilang ya, sudah betul. Kemudian kita akan letakkan di sini fungsi yang baru saja kita buat. Kita tuliskan di sini PHP echo ambil gambar. Kemudian kita masukkan parameternya sesuai dengan ID dari tulisan teman-teman. Kalau di bagian saya, ID-nya adalah 8, saya tuliskan di sana 8. Kemudian saya save, kita coba lihat hasilnya, kita coba refresh. Nah, dia sudah menampilkan datanya, dan ini datanya diambil dari gambar yang kita simpan di bagian folder gambar yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita sudah masukkan ya tadi datanya dari gambar ini, kita sudah ngambil yang namanya isi dari kolom isi di tabel yang kita miliki.
Selanjutnya kita akan mengurusi di bagian atas ini, bagian judul, dan juga bagian isi. Kita akan mengambilnya dari database yang kita miliki. Kita menuju ke Visual Studio Code kita dulu. Kemudian kita lihat di sini dia masih mengambil tulisannya, langsung kita tuliskan ya di sini bagian deskripsi ini. Dari belajar programming di rumah saja, kemudian tetap sehat, tetap semangat, kemudian lorem ipsum. Datanya ini kita masukkan langsung ke script kita. Kalau misalnya kita akan mengambilnya dari database, kita coba buat fungsi saja di sini. Klik di bagian inc fungsi, kita enter. Kemudian kita buat satu fungsi baru, misalnya kita berikan nama function. Kita berikan nama misalnya adalah ambil kutipan. Oke, kita buat fungsi yang namanya ambil kutipan. Kita masukkan parameter di sana. Parameter adalah sebuah variabel ya yang kita masukkan di bagian dalam dari kurung ini. Misalnya kita berikan sebuah variabel ID tulisan. Kemudian kita akan menggunakan global koneksi lagi. Dia biar mengambil dari koneksi database kita sebelumnya. Kemudian kita masukkan di sini query kita. Kita masukkan misalnya SQL1. Kemudian kita masukkan query kita di sini. Kita select saja, select bintang from halaman where ID sama dengan ID tulisan. Dia akan mengambil datanya dari kolom ID dan nilainya akan sama dengan variabel yang kita masukkan, yakni adalah ID tulisan. Nah, kalau misalnya sudah kita masukkan Q1, dia akan menyimpan isinya dan kita masukkan dengan menggunakan query MySQLi query. Ya, kita akan menggunakan query-nya, kita ambil dari koneksi dulu, koneksi, kemudian kita masukkan di sini SQL1. Kemudian kita masukkan juga R1 ya, R1. Kemudian kita di sini masukkan dengan menggunakan MySQLi fetch array dan kita ambil dari Q1. Nah, di sini kalau misalnya sudah kita berikan sebuah variabel misalnya adalah text. Kemudian kita masukkan R1. Kita ambil datanya dari yang namanya kolom kutipan. Oh, kok kutipun? Kutipan, teman-teman. Maaf. Kemudian kita return di sini, return. Return dari mana? Dari teks. Ya, ambil kutipan, kemudian diikuti dengan variabel ID tulisan. Ini kita copy. Oke, fungsi yang baru saja kita buat, kita copy saja, kita blok, kemudian Ctrl+C. Kalau sudah Ctrl+C, kita letakkan di bagian index.php yang kita miliki. Klik saja. Nah, di sini kita masukkan di bagian P-class deskripsi ini, kita mengambilnya dari kolom kutipan. Ini kita blok. Ya, kita delete. Kemudian kita masukkan di dalamnya PHP, echo. Kita Ctrl+V dari yang sudah kita copy dari yang namanya inc fungsi tadi. Kita Ctrl+V. Nah, dia akan menampilkan ambil kutipan, kemudian ID tulisan. Nah, ID tulisan kita ganti sesuai dengan ID yang kita miliki. Kalau di saya, ID-nya adalah 8. Saya masukkan di sini 8. Oke, kemudian saya save. Ctrl+S ya. Kemudian saya menuju ke bagian Google Chrome kita. Kita coba refresh. Nah, di sini masih tertulis belajar programming di rumah saja. Belum bisa kita pastikan apakah ini adalah data yang sama ataukah dia sudah mengambil dari database kita. Kita coba edit dulu di bagian admin kita. Kita lihat di sini belajar programming di rumah saja ya. Kemudian kita masukkan misalnya di sini belajar programming di rumah saja dengan lihat YouTube. Ya, kalau misalnya sudah, coba saya save. Saya kembali ke bagian index.php tadi, di bagian halaman depan. Saya coba refresh. Nah, dia sudah mengambil datanya ya, belajar programming di rumah saja dengan lihat YouTube. Saya coba kembalikan lagi. Saya coba simpan data lagi. Saya kembali lagi ke bagian halaman depan. Saya coba refresh. Nah, dia sudah diedit ya, sesuai dengan apa yang kita set di bagian halaman admin. Nah, kita baru saja mengambil yang namanya data dari kolom kutipan. Kita selanjutnya akan mengambil data dari judul dan juga isi. Kita buat fungsi lagi. Di bagian inc fungsi ini, kita copy saja dari yang sebelumnya, function ambil kutipan ini kita blok. Kita Ctrl+C, kemudian kita letakkan di bawahnya. Ambil kutipan kita ganti dari yang namanya ambil kutipan, kita ganti dengan ambil judul. Kemudian di sini juga, kutipan kita ganti dengan judul. Oke, kemudian buat satu fungsi baru. Sama, ambil kutipan, tapi kita ganti dari yang namanya kutipan, kita ganti dengan isi. Ya, kemudian di sini juga sama, kutipan kita ganti dengan isi. Oke, kalau sudah, kita save, Ctrl+S ya, Ctrl+S. Kemudian kita menuju ke halaman index.php tadi. Di file index.php, masih di Visual Studio Code. Klik saja. Kemudian kita copy saja ini.
Ya, kita copy, ambil kutipan ya. Kita copy, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian H2 ini. Kita blok lagi, kita Ctrl V. Nah, kita ganti dari yang sebelumnya tulisannya adalah ambil kutipan, kita ganti dengan yang namanya ambil judul, teman-teman. Betul, ambil judul. Sama di bagian lorem ipsum ini kita ganti, tapi kalau di bagian ini kita blok semua ya. Dari mulai P awal sampai dengan P akhir, kita blok, kemudian kita delete. Nah, kalau sudah kita Ctrl V saja dari sini. Kita ambilkan dari sini, dari bagian atasnya, Ctrl C, kemudian kita letakkan di bawahnya. Nah, kita ganti ya dari yang namanya fungsi ambil underscore judul, kita ganti dengan ambil underscore isi. Ya, dari ID 8. Oke, kalau misalnya sudah, kita coba refresh. Nah, tetap sehat, tetap semangat. Tapi di sini kita lihat, dia mengambilnya adalah masih ada gambarnya ya. Karena kalau misalnya kita lihat di bagian database kita tadi, di sini dia juga menyimpan yang namanya gambar. Padahal kalau misalnya kita lihat tadi di bagian halaman depan, dia sudah menampilkan gambarnya di bagian kiri kita. Nah, kita akan hilangkan gambarnya ini sehingga dia tidak akan mengambilnya ya. Kita menuju ke bagian Visual Studio Code dulu. Ya, kemudian kita menuju ke bagian fungsi. Nah, di sini kita ganti ya, dari bagian ambil isi ini, kita menggunakan fungsi yang dimiliki oleh PHP, yakni adalah strip text. Ya, dituliskan saja strip text. Kemudian dimasukkan yang namanya R1 isi tadi di dalam kurung. Jadi tulisnya strip text, kurung, baru dimasukkan di sana R1 isi. Kita coba save. Kemudian kita coba buka lagi website kita. Di sini masih ada gambarnya, kita coba refresh. Gambarnya ini teman-teman, misalnya, belum dilihat. Ya, di sini ada tombol ini, ya, terlihat seperti gambar. Coba kita refresh. Nah, dia sudah hilang ya, karena kita sudah menggunakan fungsi yang namanya adalah strip text. Nah, misalnya di sini kita akan masukkan yang berikutnya, online course ini, kita masukkan yang di bagian bawahnya ya. Ini saya copy dulu, online course, saya copy, kemudian saya akan letakkan di bagian admin dari halaman. Saya letakkan saja di bagian urut 2 ini. Kalau misalnya teman-teman belum buat, misalnya bisa klik di bagian buat halaman ya. Atau kita buat halaman baru saja ya, buat halaman baru, kemudian saya masukkan di sini judulnya, Ctrl V. Kalau sudah, kita masukkan yang berikutnya, you will need this, ini saya Ctrl C lagi. Kemudian saya letakkan di bagian kutipan. Kalau sudah, saya masukkan di bagian bawahnya, lorem ipsum ini. Ctrl C, kemudian saya letakkan di bagian isi. Nah, saya akan masukkan berikutnya gambarnya. Saya klik dulu di bagian atas. Kemudian saya klik di bagian picture. Saya arahkan gambarnya, saya select from files dulu. Nah, saya masukkan sesuai dengan gambar yang saya inginkan. Misalnya saya klik ini. Dia sudah masukkan gambarnya. Ini bisa kita atur ya gambarnya. Misalnya saya klik dulu. Kemudian saya arahkan biar dia float left ya. Saya klik. Nah, dia sudah float left. Kemudian saya klik di bagian simpan data. Saya klik kembali ke halaman admin. Kita lihat di sini online course. Dia punya ID. Ya, ini adalah 9 ya. Saya akan ganti dari yang sebelumnya saya masukkan di bagian scriptnya. Saya akan ambilkan dia dari database. Saya menuju ke Visual Studio Code dulu. Saya menuju ke index.php. Ingat ya, saya tadi masukkannya dari ID 9. Ini saya blok dulu di bagian sebelumnya. Kita Ctrl C. Kemudian saya letakkan di bagian course ini. Saya blok dulu di bagian gambarnya. Kemudian saya Ctrl V di sini. Nah, ID di sini saya masukkan sebelumnya adalah 8, tapi karena baru saja saya membuat sebuah isian baru dan punya ID 9, saya masukkan di sini, saya ganti dari yang 8 menjadi 9. Nah, sama di bagian deskripsi kita lakukan hal yang sama. Klik di bagian ambil kutipan ini, ya, dari yang sebelumnya, saya Ctrl C, kemudian saya letakkan di bagian P deskripsi ini, saya blok, kemudian Ctrl V di sini. Nah, 8 saya ganti menjadi 9. Sudah, kalau misalnya sudah di bagian judul juga sama, ambil judul ini, saya copy saja. Saya letakkan di bagian bawahnya, kemudian saya Ctrl V, 8, saya ganti menjadi 9. Nah, kalau misalnya sudah, tinggal yang terakhir di bagian ambil isi. Di sini kita lihat masih P dan sebagainya, ini kita blok saja. Kita delete, kemudian kita paste. Ambil isi kita ganti dari yang sebelumnya 8, kita ganti menjadi 9. Kita save, kemudian kita coba lihat hasilnya di bagian halaman depan. Saya coba refresh.
Nah, dia sudah mengambil datanya ya. Ini adalah data yang diambil dari database yang kita miliki tadi. Kita sudah membuat yang namanya kutipan, judul, dan juga isi. Tapi kalau misalnya kita lihat di bagian bawah, tombolnya pelajari lebih lanjut belum tampil ya. Kita akan buat untuk menampilkan yang namanya judulnya dulu. Kita menuju ke bagian index.php. Kalau misalnya kita akan membuat dari URL-nya ya, kita buat link-nya, kita bisa masukkan misalnya polanya adalah seperti ini. HTTP ya, kemudian kita masukkan misalnya adalah localhost, kemudian website, company, profile, slash, misalnya adalah URL-nya halaman.php, kemudian slash ID-nya adalah 8, kemudian slash lagi adalah judulnya ya, judul seperti ini. Kita bisa masukkan seperti ini. Nanti kita akan buat satu file baru, yakni adalah halaman.php, kemudian diikuti dengan ID-nya, baru kemudian diikuti dengan judul. Nah, kalau kita akan membuatnya seperti ini kan kelihatannya harus berulang ya. Jadi kita harus ikuti polanya, kemudian kita letakkan di bagian bawahnya. Nah, kita akan buat satu fungsi saja. Di bagian inc fungsi ini kita buat satu fungsi baru untuk membuat khusus bagian link-nya ya. Kita buat dulu di bagian inc fungsi. Kita buat satu fungsi baru. Kita berikan nama function buat link halaman. Oke, kita buat sebuah fungsi baru buat link halaman. Kemudian kita masukkan di sini ID-nya ya. Kemudian kita masukkan global koneksi. Kita query-kan di sini dengan menggunakan variabel SQL1. Kita select bintang from halaman where ID sama dengan ID. Nah, kalau sudah kita Q1 seperti biasanya. Kita masukkan MySQLi query. Kita dapatkan dari global koneksi tadi. Kemudian kita masukkan SQL1. Kemudian R1. Kita lihat datanya MySQLi fetch array. Ya, kemudian dari Q1. Nah, kalau sudah kita berikan di sana judulnya ya. Judul kita keluarkan. MySQLi, bukan MySQLi, R1 judul. Nah, kalau sudah kita return di sini. Kalau kita return dengan menggunakan polanya, tadi kalau misalnya kita lihat di bagian indeks, kita sudah siapkan polanya. Polanya seperti ini, kita coba copy dulu. Kita letakkan di sini biar bisa terlihat perbandingannya. Ya, polanya seperti ini. Maka kita perlu masukkan yang pertama adalah fungsi yang sudah kita siapkan di bagian sebelumnya, URL dasar. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan di sini slash halaman.php, sesuai ini ya, ada halaman.php. Kemudian slash lagi, ID-nya, ID, baru kemudian yang berikutnya, yakni adalah judul. Nah, seperti ini. Kita berikan titik koma. Kalau sudah, kita coba menuju ke bagian index.php. Bagian ini kita hilangkan, kita delete, kemudian kita masukkan PHP kita tuliskan echo, kita masukkan buat link halaman, baru kemudian kita masukkan di sini ID-nya. ID-nya adalah berapa? 8 kalau di bagian saya. Di bagian teman-teman mungkin berbeda, silahkan disesuaikan. Nah, ini kita copy juga. Ya, kita copy, Ctrl-C, letakkan di bagian bawahnya. Ctrl-V, tinggal ID-nya kita ganti, dari yang sebelumnya 8, kita ganti menjadi 9. Sudah, kita save. Kita coba lihat lagi. Kita coba refresh. Kita coba lihat di bagian ini, pelajari lebih lanjut. Ya, di sini kita lihat ya di bagian bawah ada tulisan undefined variable. SQL1 ya, di bagian line 51. Kita coba lihat dulu. Line 51 SQL1. Oke, kurang SQL, kurang 1. Nah, seperti ini. Kita coba refresh. Kita lihat. Kita coba lihatlah copy link address. Kita coba lihat di sini, kita Ctrl-V. Nah, ini polanya ya. Jadi kalau misalnya kita akan klik nantinya, tulisannya ada localhost, website company profile, halaman PHP, /8, tetap sehat, tetap semangat. Ya, ini adalah judulnya. Tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini, kelihatannya kurang menarik ya. Di sisi pengunjung kurang menarik, di sisi Google katanya juga kurang menarik ya. Di sisi search engine friendly katanya kurang menarik. Maka kita akan ubah di bagian judulnya tadi, kita akan ubah dengan menggunakan fungsi yang baru. Menuju ke bagian inc fungsi lagi, kita buatkan satu fungsi lagi, function
kita berikan fungsi misalnya adalah bersihkan judul. Oke. Kemudian kita masukkan di sini dari judul. Kita masukkan judul baru. Oke, kita berikan str to lower. Kita kecilkan dulu tulisannya biar tidak ada kapital. Judul. Kita buat satu lagi, judul baru. Kita bentuk dengan preg replace. Ya, preg replace. Dia akan merubah data-data yang ada di dalam sebuah pola dengan data yang lain ya. Kita lihat dulu dengan menggunakan seperti ini, slash. Ya, slash lagi. Kemudian kita masukkan di dalamnya tanda kurung kurawal, tanda kurung tutup. Kurung siku ya, bukan kurung kurawal ya. Kurung siku. Kemudian kita masukkan di dalamnya dengan tanda negasi. Kita masukkan A sampai Z ya. Selain A sampai Z dan juga selain A besar sampai Z besar dan juga selain kosong sampai dengan 9, maka kita akan ubah nantinya dengan menggunakan ya seperti ini, kita hilangkan ya. Kemudian kita masukkan di sini judul baru. Jadi selain huruf A sampai Z dan juga selain huruf A sampai Z besar ataupun 0 sampai 9 ya. 0 sampai 9 maka akan dihilangkan. Kecuali kalau misalnya dia bentuknya adalah spasi maka dibiarkan saja. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu kita masukkan di bagian bawahnya, kita tuliskan judul baru ya. Kemudian kita masukkan di sini str replace, dia akan melakukan replace dari yang sebelumnya spasi, ada spasinya, kita akan hilangkan spasinya dari parameter judul baru. Koma, kemudian kita return lagi, kita keluarkan di sini judul baru. Koma. Ya, seperti ini. INC fungsi kalau kita lihat di sini dia akan mereplace dari yang spasi menjadi hilang. Kita berikan seperti ini, tanda minus seperti ini, kita save. Kita menuju ke bagian depan lagi, kita coba refresh. Kita klik di bagian pelajari lebih lanjut, klik kanan, kemudian copy link address. Kita buka di sini, Ctrl V. Nah, seperti ini harusnya ada tetap, kemudian minus, sehat, tetap, semangat ya. Oke, kita akan letakkan di sana. Tetap sehat, tetap semangat. Oke, coba kita hilangkan dulu di sini sebelumnya. Kita coba refresh lagi. Kita klik di bagian pelajari lebih lanjut. Nah, dia sudah membuat halaman baru ya di sini. Membuka halaman baru, tapi di sini kita belum buat yang namanya halaman.php. Kita akan buat dulu untuk halaman.php-nya. Menuju ke bagian Visual Studio Code dulu. Kita buat satu file baru saja. Ya, kita buka Explorer-nya. Kita letakkan di bagian luar dari area yang ada. Klik. Ya, kemudian kita klik di bagian atas, tombol New File. Kita buat satu file baru. Misalnya kita berikan nama halaman.php. Kemudian kita klik Enter. Nah, dia sudah membuat satu halaman baru. Nah, kita akan membuat halaman dengan header dan juga footer yang sama dari yang dimiliki oleh index.php ini. Nah, kita hilangkan saja dari bagian atasnya. Ya, kita akan membentuk dengan menggunakan inc dan juga inc header serta inc footer sama seperti di bagian admin kemarin, sehingga kita tidak perlu mengulang untuk script yang sama. Ini kita blok dulu. Ya, kemudian kita letakkan sampai dengan di bagian wrapper ya, wrapper bagian home ini. Kita Ctrl X, betul, Ctrl X, kemudian klik di bagian Explorer lagi. Kita klik di luar, kemudian kita klik di bagian New File. Kita buat satu file baru, misalnya kita berikan filenya inc header.php, kemudian kita Enter. Kemudian kita pastekan di sini, Ctrl V. Ya, dia akan melakukan paste dari script kita tadi. Masih di bagian index.php, kita klik dulu, kita scroll ke bawah. Ya, kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah sampai dengan di bagian bawah sini. Ya, setelah section ini, kita klik di bagian depan dari div penutup ini, kita scroll ke bawah sampai dengan bagian HTML. Kita Ctrl X, kita save. Ya, kalau misalnya sudah, kita akan buat satu file lagi. Kita berikan nama, klik di bagian atas dulu ya, new untitled file. New file dulu. Kemudian kita masukkan inc footer.php, kemudian kita klik Enter. Nah, sudah, kalau misalnya sudah, kita pastekan di sini, Ctrl V. Ya, ini akan melakukan paste dari script yang kita copy dari index.php tadi. Tinggal di bagian index.php, kita menuju ke file tersebut,
Kita pastekan di sini, kita include ya, kita include di sini, include once dari file inc header.php. Sudah, kita copy, kita scroll ke bawah, kita letakkan di sini, kita paste, kemudian inc header kita ganti menjadi inc footer. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita coba pastikan dulu. Di bagian indeks kita coba refresh. Baik, tampilannya sama ya, seperti yang sebelumnya. Tinggal sekarang kita akan membuat di bagian halaman.php. Oke, kita menuju ke bagian halaman.php dulu. Kita pastekan di sini dari inc header dan juga inc footer kita. Kita masukkan php, include once, dan yang kita copy di sini, kita include di sini adalah inc header.php. Nah, sama di bagian bawah kita juga masukkan. Kita masukkan di sini inc footer.php. Baik, kalau misalnya sudah di sini kita akan lihat dulu di bagian browser kita. Kita coba refresh dulu. Kemudian kita klik di bagian pelajari lebih lanjut. Nah, dia sudah menampilkan ya di sini halaman.php/8 tetap sehat, tetap semangat. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, tampilannya dia tidak semenarik sebelumnya ya. Kita coba Ctrl U teman-teman untuk view page source. Nah, kalau kita lihat di sini dia masih mengarahnya ke CSS style.css ya. Kita akan atur di sini sehingga dia bukan CSS style.css tapi alamat dari website kita ya. Sehingga dia akan menjadi http localhost kalau di saya website company profile /css baru style.css ya. Kita close dulu ini. Kemudian kita menuju ke inc header yang kita miliki tadi. Kita menuju ke sini dulu, inc header. Kita scroll ke atas. Kemudian di bagian CSS ini kita tambahkan di depannya menggunakan fungsi yang sudah kita set tadi. Kita echo, kita masukkan URL dasar. Ya, kemudian kita berikan slash di sini. Nah, seperti ini kemudian kita save. Kita coba lihat lagi. Kita coba refresh. Nah, ini yang dimaksud ya, sehingga tampilannya bisa lebih menarik. Oke, kalau misalnya sudah, kita akan lanjutkan lagi di bagian halaman. Kita buka halamannya lagi. Kemudian kita menuju ke bagian halaman.php. Nah, di sini kita akan fokus dulu ke bagian halaman.php. Kalau kita lihat di sini, kita perlu melakukan menangkap ya di sini. Menangkap di sini ada ID, yakni adalah 8. Sebenarnya yang kita perlukan hanya ini saja ya. Ini adalah ID-nya, ID 8. Ini coba kita copy dulu. Ctrl C, kemudian kita letakkan di script kita, biar kita bisa lihat perbedaannya. PHP. Nah, ini adalah alamatnya. Kita akan tangkap yang pertama adalah ID 8-nya ya. Untuk ID 8 sebenarnya bisa kita tangkap dengan menggunakan global variable tadi, dengan menggunakan server ya. Coba kita lihat di sini. Kita print R dulu ya, biar kita bisa melihat yang namanya global server ini. Nah, tuliskan saja print R, kemudian $_server. Kita coba lihat di sini, di bagian halaman.php kita. Coba refresh. Nah, ini adalah tampilannya ya, ketika kita melakukan akses kepada $_server. Nah, di sana ada sebuah indeks ya, ataupun array, namanya adalah path_info, teman-teman. Path_info ya. Path_info ini adalah alamat yang menandakan path ataupun URL ataupun alamat yang sekarang lagi kita akses, di mana dia adalah 8, kemudian tetap sehat, tetap semangat. Nah, ini kita bisa ambil datanya cukup dengan mendapatkan ID-nya saja. Kita buat fungsi saja. Ya, kita masukkan di sini inc fungsi ini. Masukkan di bagian bawahnya. Kita tuliskan function, ya, silahkan dibuka dulu. File inc fungsi di folder inc ya, inc fungsi. Kemudian kita masukkan di sini function dapatkan ID. Oke. Kita masukkan dapatkan ID. Kita berikan inisialisasi dulu di atasnya ID. Kita berikan kosong ya. Kemudian kita masukkan if iset. Ya, dipastikan kalau misalnya kita mengakses server path_info. Jadi pastikan dari path_info ada isinya. Kalau misalnya dia ada isinya, kita masukkan di sini.
ID. Dia dari dirname. Nah, ini ada baru dirname. Baru dimasukkan dari server petinfo. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan di bagian bawahnya ID, frag, replace. Dan yang akan kita ambil di sini adalah ID-nya saja ya. Kita tuliskan seperti ini. Slash, kemudian di dalamnya kita masukkan tanda kurung siku, kurung penutup. Kemudian kita berikan tanda apa ini? Caping atau apa ini bacanya. Kemudian kita berikan 0 sampai 9 ya. Artinya selain 0 sampai 9 maka dia akan kita hilangkan dan kita ambil dari ID. Nah, kalau misalnya sudah kita return di sini. Return. Tuliskan ID. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba menuju ke halaman .php. Kita tuliskan di sini. Ini coba kita komen dulu. Komen. Kemudian kita masukkan ID sama dengan dapatkan ID. Nah, apakah cara ini seperti ini bisa? Coba kita pastikan dulu. Kita coba refresh. Nah, dia ada pesan ya, call to undefined function dapatkan ID. Kenapa tidak bisa dilihat ataupun tidak bisa diakses? Karena kalau misalnya kita lihat di bagian script kita tadi, ini kita dapatkan dari fungsi yang namanya adalah ing fungsi. Padahal di bagian sebelumnya belum ada include ya, belum di-includekan yang namanya ing fungsi. Kita includekan dulu sekalian saja. Yang pertama kita include once. Ya, pertama kita include lagi dari ing koneksi kita includekan sekalian tidak salah, kemudian include lagi. Kita masukkan lagi ing, kita masukkan ing fungsi. Nah, seperti ini kita coba save. Sekarang coba kita lihat hasilnya, kita coba refresh. Unexpected tanda kurung di line 68. Kita coba lihat dulu ing fungsi 68. Oke, ini kurang titik koma. Maafkan. Saya save. Saya refresh lagi. Nah, dia sudah menampilkan halamannya ya tanpa ada error. Sekarang coba kita lihat dan kita keluarkan ID-nya berapa sebenarnya di bagian halaman.php. Kita coba echo ID. Ctrl save. Kemudian kita coba refresh. Nah, ID-nya adalah 8. Misalnya di sini kita masukkan 100. Kemudian kita masukkan 100 ya. 8 kita gantikan dengan 100. Kita coba refresh. Nah, ID-nya adalah 100. Misalnya adalah 1, 2, 3, 4. Kalau ada 1, 2, 3, 4 ya. Kita di 8. Kita coba refresh. Oke, ID-nya adalah 8. Sekarang kita akan mengambil datanya dari yang 8 tadi dan kita akan sambungkan ke tabel ataupun database yang kita miliki. Kita menuju ke Visual Studio Code dulu. Kita coba hilangkan dulu di bagian echo-nya ini. Kemudian kita bentuk query SQL1. Kita select ya, select bintang from halaman where ID sama dengan ID. Oke, kemudian Q1. Q1 masukkan MySQLi query ya, kemudian dari koneksi, kemudian dari SQL1. Nah, sudah kita cek sekalian saja. Misalnya kita berikan N1. Ya, kita pastikan bahwa halamannya memang benar-benar ada ya. SQLi num rows. Ya, kemudian kita masukkan Q1. Kemudian kita masukkan lagi R1. Kita masukkan MySQLi fetch array. Ya, dari mana? Dari Q1. Nah, sudah. Kalau misalnya sudah kita coba kita masukkan di sini judul halaman. Ya, kemudian kita masukkan dari R1. Judul halaman. Nah, seperti ini. Kalau misalnya sudah, kita tinggal masukkan di bagian antara ing header dan juga ing footer ini. Ya, kemudian kita masukkan di sini. If judul halaman sama dengan 0, kita berikan dulu errornya ya. Kita berikan pesan dulu kalau misalnya memang datanya tidak ada, div, kemudian p, tuliskan di sini, maaf, data yang kamu maksud tidak ditemukan ya. Kita berikan emoticon
sedih misalnya, kemudian kita berikan else lagi, else. Nah, di sini kita tinggal masukkan untuk isinya, kita bentuk P. Bagian atas kita masukkan deskripsinya, kelas, deskripsi. Kita masukkan dari data echo R1. Dari kolom apa, teman-teman? Dari kolom kutipan. Nah, sudah. Selanjutnya kita masukkan selanjutnya di sini H1. Kita echo lagi, PHP, echo R1. Dari kolom apa, teman-teman? Judul. Nah, berikutnya yang terakhir, di bagian paling bawah sini, kita masukkan PHP, echo, dari kolom apa? R1, isi. Ya, sudah seperti ini. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita coba refresh. Nah, ada tulisan di sini undefined index judul halaman di line 13. Coba lihat dulu. Nah, ini bukan judul halaman ya, judul. Oke. Refresh lagi. Nah, belajar programming di rumah aja, tetap sehat, tetap semangat, lorem ipsum dolor sit amet, konstetur, dan sebagainya sampai nobis. Tapi di belakangnya masih ada gambar yang tidak bisa di-load ya. Coba kita lihat open image new tab. Kalau kita lihat di sini gambarnya masih mengarahnya ke gambar ya. Harusnya dia mengarahnya dengan URL yang sudah kita set. Coba kita buat fungsi dulu ya. Kita buat fungsi sehingga dia akan bisa mengatur datanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita buka fungsi kita dulu. Ya, silahkan buka fungsinya. Kemudian kita atur di sini function. Ya, kemudian set isi. Oke. Kemudian parameternya adalah isi. Nah, selanjutnya kita akan atur untuk yang gambarnya ya. Isi str replace dari yang sebelumnya titik-titik slash gambar slash kita ganti dengan URL dasar slash gambar slash ya, dari parameter apa? Parameter isi. Ya, kemudian kita berikan return-nya di sini, return isi. Nah, seperti ini. Kemudian kita menuju lagi ke bagian halaman. Kita set di sini dari yang sebelumnya cuma RIC, kita tambahkan set isi. Kita berikan kurung. Kita berikan kurung tutup. Kita save, Ctrl S. Kita menuju ke halaman Google Chrome kita lagi. Kita coba refresh. Nah, dia sudah menampilkan tulisannya di bagian atasnya. Kemudian di bagian bawahnya juga sudah menampilkan tulisan. Sebelumnya kita memasukkan yang bagian isi ini hanya beberapa kata ya. Saya sudah memasukkan di dua tulisan yang saya buat di sini. Ya, kita masukkan banyak kalimat ya, sampai dengan bawah ini. Sama di bagian tulisan yang lain, di bagian nomor 2 ini. Saya juga sudah masukkan banyak tulisan. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian depan dari halaman kita coba refresh. Nah, dia tampilnya seperti ini ya. Dia tampil ke bawah banyak sekali. Nah, kita akan atur di sini sehingga dia akan menampilkan beberapa kata saja. Kita menuju ke Visual Studio Code dulu. Kita menuju ke file inc-function.php yang kita miliki. Kita buat satu fungsi di sini. Kita masukkan misalnya function maksimum kata. Nah, di sini kita masukkan parameternya. Yang pertama adalah isinya. Kemudian yang berikutnya adalah maksimum katanya. Nah, setelah itu di bagian dalam dari fungsi ini, kita bentuk dia menjadi array dulu. Array isi. Kita akan pecah dia, katakan explode. Kita akan jadikan dia menjadi array dengan menggunakan perintah explode. Dan kita akan pisahkan berdasarkan spasinya. Kemudian kita masukkan berikutnya adalah isi. Nah, berikutnya di sini kita akan masukkan di sini dari array isi ini. Kita akan slice, array slice, sehingga dia akan memotong bagian yang tidak kita ingin tampilkan. Pertama kita masukkan parameternya array isi. Ya, kemudian kita akan potong berdasarkan kosong, kemudian dengan maksimum ya. Sehingga yang akan tampil di sana hanya antara indeks kosong sampai dengan indeks ke maksimum kata yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya sudah kita implode.
Ya, kita implode lagi dengan menggunakan spasi lagi, sehingga dia akan membentuk sesuai dengan kalimat yang sesungguhnya dari array isi. Kalau misalnya sudah kita return isi, titik koma, kita save. Nah, kalau sudah, kita menuju ke bagian index.php kita tadi. Kita scroll ke kiri. Di sini, kita scroll ke atas. Nah, sekarang kita menuju ke bagian ambil isi ini. Kita masukkan, ya, dengan menggunakan maksimum kata. Kita masukkan di dalamnya, ambil isi, kemudian jumlah karakter yang kita inginkan, ya. Jumlah kata yang kita inginkan. Misalnya kita hanya berikan maksimum 10 kata, kita tinggal tuliskan 10. Kemudian bagian kurung. Ya, kalau misalnya sudah, kita coba lihat. Kita coba refresh, harusnya tampilnya di bagian atas, tampilannya banyak seperti ini. Kalau misalnya kita refresh, nah dia di sini menampilkan ya, call to undefined array slide, teman-teman, bukan slide, harusnya slice. Ya, kita menuju ke fungsi lagi. Slide, tidak ada, ganti slice. Oke, kita Ctrl S, kita coba refresh. Nah, dia tampilannya akan hanya beberapa kata saja ya yang ditampilkan. Misalnya kita tambah juga tidak masalah. Di sini kita masukkan tadi 10, misalnya kita tambah misalnya 20 misalnya. Ya, kita coba refresh lagi. Nah, dia tampilannya lebih banyak. Misalnya kita tambahkan 20 kelihatannya terlalu sedikit, 30 misalnya. Kita coba refresh. Nah, seperti ini. Nah, sama di bagian bawah bisa kita atur dari yang sebelumnya panjang seperti ini, kita masukkan di dalamnya dengan menggunakan fungsi yang baru saja kita buat. Kita ganti di sini dari bagian ambil isi, kita masukkan maksimum kata. Kemudian kita masukkan di sini jumlah kata yang kita inginkan, misalnya 30, sama seperti yang bagian atas. Kita save. Dan kita coba lihat hasilnya. Nah, dia sudah lebih sedikit, sehingga yang tampil di sini adalah cuplikan-cuplikan saja. Nah, kita coba klik di bagian pelajari lebih lanjut ini. Dia sudah menampilkan datanya lebih banyak ya. Misalnya kita klik di bagian atas, bagian home. Dia tidak melakukan apa-apa ya, tetap di bagian yang sama. Klik di bagian course sama, dia tidak berpindah tempat. Klik di bagian rumah Rafif ini, saya klik. Dia juga di bagian yang sama ya. Berarti ada yang salah di sini bagian URL-nya. Kita menuju ke bagian Visual Studio Code dulu. Ya, kemudian kita menuju ke bagian header. Kita lihat di sini, di bagian ahref ini, ya, di bagian wrapper, kemudian logo, di line 16 harusnya. Kita masukkan di sini yang sebelumnya hanya petik-petik, kita tuliskan PHP, kemudian kita berikan echo URL dasar ya. Ini adalah fungsi yang tadi kita buat. Sama, ini kita blok saja. Oke, sudah kita blok, kita Ctrl C. Kemudian kita menuju ke menu-menu kita. Di bagian home, kita berikan di depannya URL dasar ini. Sama di bagian course, kita kita arahkan kursor kita ke sana, kemudian kita Ctrl V. Bagian tutor juga sama, di bagian partner juga sama, di bagian kontak juga sama. Nah, kalau misalnya sudah kita save, kemudian kita coba lihat lagi. Kita coba refresh dulu. Kita coba klik di bagian rumah Rafif. Nah, dia sudah menuju ke bagian depan. Kita coba klik lagi di bagian pelajari lebih lanjut. Oke, dia menuju ke halaman. Kita klik di bagian tutors. Dia menuju ke bagian depan dan sudah menuju ke tutors yang kita miliki. Nah, terima kasih kita sudah melakukan pengeditan dan juga mengatur tampilan di bagian halaman. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya untuk melakukan pengaturan di bagian tutors dan partners. Terima kasih, nama saya Diwirawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.